Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita akan mendiskusikan rencana kalian observasi ke Sekolah Dasar Sukarasa. Hal ini sebagai bekal kalian nanti memasuki workshop di kampus, yaitu workshop mengenai perangkat pembelajaran. Nah, Ibu ingin mengetahui apa yang kira-kira kalian butuhkan, lalu apa juga yang ingin kalian amati, dan juga bagaimana cara kalian mendapatkan data observasi tersebut. Ya, silakan Teresa. Data yang pertama yang saya butuhkan adalah data jumlah siswa per kelasnya, karena sebagai dasar untuk menentukan pengelolaan kelas serta pembuatan media. Ya, tapi sebaiknya jangan hanya jumlah siswa ya. Kalau jumlah siswa kan bisa kita telepon saja ya. Tapi ini maksud Ibu yang kita butuhkan selama observasi di situ. Kita akan mengetahui bagaimana penyusunan FPP yang guru buat di sekolah tersebut. Nah, bagaimana cara mendapatkan data tersebut? Saya akan melakukan wawancara dengan guru kelas dan memerlukan contoh FPP yang telah guru buat selama pembelajaran. Oh iya. Nah, supaya kalian lebih paham ya cara mengambil data dan ada pedoman, ini Ibu berikan pedomannya, instrumen untuk observasi. Terima kasih, Bu. Ya, Ratih, ada yang ingin ditanyakan? Ini Bu, ada aspek karakteristik peserta didik. Hal apa yang harus kita lakukan dan hal apa yang harus kita gali? Ya, kalian harus melalui pengamatan, wawancara ya, dan mengamati aktivitas anak baik di dalam kelas maupun di luar kelas, baik juga kelas rendah maupun kelas tinggi. Baiklah Bu, kami semakin paham apa yang harus kami lakukan besok. Terima kasih Bu. Baiklah, selamat observasi besok ya. Sekali lagi lakukan dengan baik dan detail sehingga kalian memperoleh data untuk workshop penyusunan perangkat pembelajaran di kampus kita. Jumlah kelas 1 sampai kelas 6 ada 18 rombel. Oh, bagus kalau begitu. Nanti kalian akan didampingi oleh guru. Bagaimana Bu Teresa, sudah lihat-lihat pajangan siswanya? Sudah Bu, saya lihat tadi banyak karya siswa yang terpampang di dinding. Ya, setiap selesai pembelajaran kita selalu memajangkan semua karya siswa. Nah, kalau di SD Sukarasa, jumlah siswanya berapa ya Bu? SD Sukarasa ini terdiri dari 3 paralel. Ada kelas A, B, dan C. Setiap kelas rata-rata jumlah siswanya 36 siswa. Jadi jumlah seluruhnya ada 640 siswa. Kalau di kelas Ibu sendiri ada berapa jumlah siswanya? Jumlah siswanya ada 35 siswa. Oh, kelasnya besar sekali ya Bu. Lalu bagaimana cara Ibu mengatur kelasnya supaya lebih tertib seperti itu? Banyak sekali aturan yang Ibu biasakan kepada siswa. Misalnya memimpin berdoa secara bergiliran, tidak hanya dilakukan oleh ketua kelas saja. Unjuk tangan apabila mau bertanya atau menjawab ketika pembelajaran berlangsung. Siswa yang mau keluar kelas mohon izin dulu kepada guru. Setiap siswa wajib membuang sampah pada tempatnya karena sekolah ini merupakan sekolah adiwiyata dan sekolah sehat. Piket kelas dilakukan secara gotong royong setelah pembelajaran selesai. Kalau untuk pola interaksi antar siswanya bagaimana Bu? Oh, semua siswa di sini sudah bisa bersosialisasi dengan baik. Jadi tidak semua siswa tidak ada yang ketika dibagikan kelompok tidak ada yang menolak salah seorang. Semua siswa siap berkelompok dengan siapa saja. Ya. Kalau untuk alat peraga yang digunakan di sini itu bagaimana? Alat peraga yang ada di sekolah ini masih minimalis, tapi dalam penggunaannya juga guru-guru
belum maksimal memanfaatkan alat peraga yang ada di sekolah ini. Buktinya masih ada alat peraga seperti mikroskop masih terbungkus rapi di dalam lemari. Kalian jangan mengikutinya ya. Ibu Teresa sama Bu Rati bisa menggunakan alat peraga yang ada di sekolah ini. Nanti bisa Ibu antar ke ruang guru ya untuk melihat alat peraga, dan di sana ada dokumen RPP yang bisa Bu Teresa dengan Bu Rati pelajari. Iya, makasih ya Bu ya. Data ini akan sangat bermanfaat buat kami. Kalau ada hal-hal yang akan ditanyakan lagi, silakan tanyakan kepada Ibu. Baik Bu, terima kasih. Koleksi di perpustakaan ini buku apa saja Bu? Koleksi di perpustakaan ini buku fiksi, non-fiksi, ada juga buku pelajaran, ensiklopedi, sama kamus, atlas. Jadi sudah lengkap ya Bu ya? Cukup lengkap. Anak-anak sering ditugaskan untuk membaca di perpustakaan? Kadang-kadang sering, tapi sekarang itu akhir-akhir ini anak-anak boleh dilihat ya grafiknya agak menurun. Mungkin mereka agak bosan ya karena koleksinya belum bertambah banyak, masih yang lama. Jadi mereka biasanya pengennya refresh lah, cari-cari koleksi lagi yang baru gitu. Biasanya kalau ada koleksi yang baru mereka antusias ke perpustakaan sama pinjam buku. Bagaimanakah hasil observasi kalian? Bu, Silakan Tiana. ini hasil observasi saya, Bu. Terima kasih. Tetapi saya tidak berhasil meminta RPP guru kelas 2C, Bu. Oh, mengapa ya? Guru tersebut enggan untuk memberikan RPP-nya karena dinilai tidak sempurna. Saya disuruh berkreasi untuk mengembangkan RPP tersebut, Bu. Padahal ya kita sama-sama tahu ya, RPP di SD itu bukan dijadikan contoh atau patokan, dan kita juga tidak menilai RPP kalian. Sudah Tiana sampaikan belum kepada Ibu Sudah, Bu. Guru Pamong? Sudah, saya sudah jelaskan kepada guru 2C, tapi beliau enggan untuk menyerahkannya, Bu. Bu, ya kebetulan saya juga observasi dengan Tiana di kelas 2C. Di kelas tersebut, walaupun RPP-nya saya tidak melihat langsung, tapi ada banyak media pembelajaran yang terpampang di sana, hasil kreasi siswa, bahkan ada foto-foto siswa yang ditempel di kelas tersebut. Bagus Asep. Hasil yang lain? Ya Bu, ini Bu, saya berhasil mendokumentasikan RPP kelas 4C. Dari apa yang sudah saya baca, ternyata sangat bagus RPP ini karena ada pendekatan saintifiknya Bu di sini. Kemudian juga medianya juga beragam, dari mulai puzzle, ada wayang-wayangan, dan juga ini salah satu karakteristik nilai yang bagusnya itu mengembangkan perilaku santun, toleran, dan peduli terhadap sesama. Oh ya, bagus. Ini bisa dijadikan rujukan ketika kalian mengembangkan RPP. Teresa, bagaimana? Ini hasil observasi saya Bu. Secara umum fasilitas di sekolah tersebut sudah cukup lengkap. Tadi saya sempat mengunjungi perpustakaan. Anak-anak yang berkunjung ke perpustakaan itu menurun karena koleksinya yang terbatas. Jadi mereka memerlukan buku bacaan yang baru seperti itu. Dan rata-rata anak-anak itu tertarik dengan buku-buku fiksi, buku cerita seperti itu. Baiklah, dari laporan observasi ini kalian buat laporan sederhana sebagai implikasi bagi penyusunan RPP pembelajaran
juga kegiatan non pelajaran. Nanti kita akan buat laporannya, terus kita akan golongkan Bu apa yang jadi perangkat pembelajarannya seperti apa, nanti medianya, lembar evaluasi maupun lembar kerjanya, serta kegiatan di luar pembelajaran seperti ekstrakurikuler dan bimbingan konseling pada anak-anak. Bagus sekali Asep. Jadi kita ketemu lusa untuk membahas laporan kalian. Ya, Apakah laporan observasi yang sudah kalian susun sudah selesai? Sudah Bu. Sudah. Lalu apa implikasinya ya? Baik terhadap program pembelajaran maupun non pembelajaran. Saya Bu. Silakan Asep. Ya. Saya kan sudah mengobservasi ruang kelas Bu. Di kelas 2 itu terdapat sudut baca yang kurang optimal apabila dimanfaatkan oleh siswa. Ya. Ini gambarnya seperti ini Bu, sudah saya foto. Oh, sudah ada sudut baca ya kelasnya ya? Ada, tapi kurang begitu nyaman kalau untuk ditempati oleh siswa. Nah, maka dari itu saya punya rencana untuk mengoptimalkan sudut baca tersebut. Saya akan kelola kelas tersebut, dirubah-rubah sedikit supaya sudut bacanya nyaman untuk siswa membaca di sana, seperti itu. Bagus sekali Asep, pengamatan dan ide ini juga. Ada lagi masukan hasil observasi itu? Ya, silakan. Kalau saya sudah mengobservasi ruangan perpustakaan. Dari ruangannya sendiri terlihat sangat baik dan terawat. Namun ketika saya jalan dan melihat rak di setiap sudut ruangan perpustakaan, ternyata konten bukunya belum lengkap seperti itu. Nah, untuk program selanjutnya yang akan saya kembangkan yaitu pengadaan buku dari berbagai pihak, misalnya penerbit dan komite sekolah. Kemudian penataan rak buku berdasarkan kelas supaya bukunya terlihat rapi dan tidak tercecer. Selain hal itu, Ibu rasa sebaiknya juga dimanfaatkan untuk pembelajaran nanti perpustakaan itu ya. Ya, ada hal lain? Saya Bu. Silahkan Tiana. Saya juga menemukan ternyata tidak semua kelas itu menerapkan pembelajaran aktif. Terlihat dari penataan bangkunya yang masih konvensional, dan kedepannya saya akan berencana menerapkan pembelajaran cooperative learning dengan model yang sesuai dengan pembelajaran saintifik Bu, biar siswa lebih aktif ke depannya. Ya, itu sangat bagus ya. Jadi disesuaikan dengan tuntutan kurikulum 13. Tapi jangan hanya saintifik. Guru itu bebas sekarang memilih melengkapi ya. Selain saintifik itu boleh discovery, boleh inquiry. Sekolah telah memiliki beberapa jenis alat peraga, baik itu mata pelajaran IPA, IPS maupun matematika. Hanya saja pada praktiknya belum dipakai secara optimal. Jadi saya dan teman-teman akan berusaha untuk mengoptimalkan alat peraga yang sudah ada di sekolah. Seperti contohnya itu mikroskop yang masih tersimpan rapi di ruang guru. Baiklah, hasilnya sangat baik ya, dan itu bisa dimanfaatkan nanti ketika menyusun perangkat pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Terima kasih atas bimbingannya. Sama-sama.